Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan ya. Mari kita utamakan Tuhan dalam segala hal. Mari kita letakkan setiap persoalan kita. Kita tinggalkan setiap permasalahan kita. Mari kita utamakan Tuhan di atas segalanya. Katakan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan Yesus.
Bapa di surga. Tuhan selalu mencintai kami. Tuhan selalu membela dan memberkati hidup kami. Maka malam hari ini Tuhan, kami patut datang dengan mengucap syukur di hadirat-Mu. Tuhan, kami mau cinta Tuhan lebih dari semuanya. Ajarkan kami selalu taat dan melakukan kehendak-Mu Bapa. Biarlah kami selalu dekat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami, supaya kami bisa menjalankan semuanya. Roh Kudus pimpin Tuhan, tolong supaya anak-anak-Mu semangat dan berapi-api melayani Engkau. Anak-anak-Mu selalu melekat kepada Tuhan karena kedatangan-Mu sudah dekat Bapa. Supaya benar-benar kami boleh takut dan hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Malam hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami datang di tempat ini. Kami mau sama-sama Tuhan menyembah. Kami mau sama-sama Tuhan mengagungkan nama Tuhan. Kami mau sama-sama mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Kau urapi Tuhan setiap kami, supaya kedatangan kami malam hari ini sungguh-sungguh Tuhan, tidak ada Tuhan yang ngantuk, tidak ada Tuhan yang merasakan oh Tuhan bahwa ini suatu Tuhan keharusan, tetapi Tuhan semuanya karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami minta urapan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang tugas pada malam hari ini. Tuhan, satu persatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau pakai menjadi alat-Mu yang indah, supaya Tuhan semua boleh diberkati di dalam Tuhan. Yang hadir malam hari ini, yang membawa masalah, yang membawa sakit penyakit, yang membawa problem, hamba tidak ngerti, tapi Tuhan Maha tahu. Kau mengenal setiap cerita domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga serahkan Tuhan Natal yang sudah dekat ini, yang sudah minggu ketiga pada Desember. Tuhan tolong Tuhan, hamba-Mu tidak berani melangkah sendiri. Kami minta pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan semua diatur Tuhan dengan baik. Bahkan cuaca pun Tuhan tolong Tuhan, supaya jangan turun hujan pada waktu itu. Terima kasih Tuhan, beri kesehatan pada anak-anak-Mu yang melayani, baik yang ikut kur maupun yang remaja dan kaum muda seluruhnya. Bapak urapi Tuhan, yang diagungkan, Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang belum tiba malam ini Bapak, biarlah Tuhan juga lindungi, tiba dengan selamat. Tuhan, kami percaya yang sudah datang pasti semua dijamah dan diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu ya Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat-saat ini kalau kita melihat situasi yang ada, kita akan merasa takut. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Karena Dia adalah satu-satunya pengharapan kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Amin. Kita katakan, Engkau Tuhan yang setia dalam hidup. Yang terbaik.
Tuhan, terima kasih pada malam hari ini Tuhan, kita bisa berkumpul bersama di dalam ibadah doa malam hari ini, semua oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, lebih dulu Tuhan kami memohon dengan kerendahan hati kami, kiranya Tuhan apa yang menjadi kerinduan para jemaat ibadah doa malam hari ini Tuhan berkati, Tuhan dengar, dan Tuhan ikut campur tangan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak pemimpin doa malam ini, Bapak David Liu, juga Ibu Julian. Tuhan kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, Tuhan ikut campur tangan dalam setiap aspek kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk ibadah Minggu Mandarin besok Tuhan, kiranya Tuhan beri cuaca yang baik Tuhan. Begitu juga dengan para petugas-petugasnya, mulai dari terima tamu, kolektan, semuanya yang terlibat dalam tugas Tuhan, kiranya Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan bisa melakukan tugasnya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk GPPS Sawan, mulai pusat sampai daerah sampai pelosok-pelosok Tuhan. Tuhan kiranya ikut campur tangan, biar apa yang menjadi kerinduan kami semuanya dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan pimpin mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai terendah. Tuhan kiranya beri hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga terutama untuk keamanan di Indonesia ini, kiranya Tuhan ikut campur tangan, jauhkan dari segala macam teroris atau bahaya-bahaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk terutama kota Surabaya ini Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala orang-orang yang kurang suka terhadap kami, biar kami bebas untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut firman-Mu ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita masih ada kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang perlu kita persiapkan selalu dalam kehidupan kita, karena saya percaya lebih-lebih kita biasa umumnya sudah memiliki banyak HP dan banyak ayat-ayat Alkitab maupun renungan maupun juga siaran-siaran yang menceritakan tentang firman Tuhan, sehingga membuat banyak anak Tuhan itu lebih tahu banyak dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi sayangnya tidak fokus kepada tujuan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Dan inilah yang perlu kita waspadai. Ya, karena apa? Karena sekarang pendeta khotbah saja jemaah bisa tahu ayatnya keliru, khotbahnya keliru, saudara. Saking pinternya, saudara. Ya, tetapi yang Tuhan cari itu bukan itunya, gitu loh, saudara. Supaya kita nggak gagal fokus, ya. Karena terus terang saya perhatikan lebih-lebih kalau buka HP cukup sedih, ya. Lebih-lebih hamba Tuhan yang menguasai firman Tuhan, tetapi saling menyerang satu sama lain, saling membenarkan dan saling menyalahkan. Kan firman Tuhan sudah mengingatkan buat kita semuanya
Tujuan firman Tuhan itu selain mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntut kepada kebenaran. Nah, kalau kita ada di dalam fokus yang benar ini, saudara, sesungguhnya yang Tuhan nantikan itu bukan soal kita tahu banyaknya firman Tuhan, tetapi banyak orang lihat perubahan apa dalam hidup kita, yang dikenal dengan Cito Tercangsian, menyatakan, mengekspresikan hidup Kristus dalam hidup kita. Makanya kenapa Kisah 1 ayat 8 dikatakan, bila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Ya, tidak dikatakan hendaklah setelah Roh Kudus turun ke atas kamu maka kamu banyak bersaksi. Enggak loh saudara. Tidak dikatakan untuk banyak bersaksi, tapi menjadi saksi. Apa bedanya bersaksi sama menjadi saksi? Kalau bersaksi, kita menceritakan pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan, karya Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Sehingga saya ceritakan, saya disembuhkan, saya dapat jodoh, saya dapat kendaraan, saya dapat kerjaan, dan macam-macam yang dimana Tuhan tolong dalam hidup saya ingin ceritakan kepada orang lain. Tapi kalau menjadi saksi, itu perbuatan Tuhan yang dalam hidup kita dilihat oleh orang lain. Ini yang dinanti-nantikan sejak awal. Makanya sampai abad 21 gereja Tuhan belum bisa dijagokan, karena gereja Tuhan sedang gagal fokus. Yang dikerjakan bukan proyek Bapa di surga, tapi yang dikerjakan sinode-sinode yang punya proyek masing-masing. Tanpa sadar, saudara, kita terjebak dengan roh Babel. Kita tahu Kejadian pasal 11, mari kita mendirikan menaranya sampai ke langit. Makanya kalau saudara dari hari Minggu dapat kiriman-kiriman selamat hari Minggu, selamat beribadah, kan gambarnya kan lancip-lancip ke atas tentang Tuhan. Nggak sadar gambar itu sesungguhnya berlawanan dengan firman Tuhan. Dan bukan itu saja, dikata mari kita beri nama. Dan kita tahu, makanya kenapa tanpa sadar saudara, gereja Tuhan memecah belah tubuh Tuhan dengan cara kelompok-kelompok. Istilah saya seperti ayam. Ayam goreng kan dada-dada, paha-paha, suwi-suwi. Ya, bisa kelompoknya. Sesungguhnya yang Tuhan mau, keperbedaan bukan berarti kita salah atau pisah, tapi keperbedaan itu sudah sejak awal Tuhan menciptakan perbedaan. Laki-laki, perempuan itu beda. Nah, kalau perbedaan daripada Tuhan itu datangnya, kenapa sering kita mengatakan perbedaan? Oh, dia beda kok, dia caranya gini, ibadahnya oh beda kok, kata-katanya beda. Sehingga akibatnya tanpa sadar kita terjebak dengan yang disebut roh agamawi. Karena cirinya agamawi itu harus seragam. Kalau dalam anggota tubuh Kristus yang Tuhan cari itu beragam. Ya, bedakan seragam sama beragam itu beda. Kalau seragam harus sama semua, beda sedikit sesat. Makanya terjadi kekacauan yang dimana pembantaian itu banyak mati, orang-orang yang membunuh itu orang beragama. Yaitu agama Katolik membunuh orang Protestan Katolik kelompok membunuh orang Pentakosta, dan tanpa sadar diperalat oleh setan yang berabad-abad. Melalui pandemi sesungguhnya Tuhan itu sudah menyadarkan gereja Tuhan supaya kita keluar dari sistem yang di belakang, ayo kita lihat yang di depan. Begitu juga kalau kita sudah masuk ke bulan Desember, Natal, kan lebih banyak Yesusnya yang bayi, gak gede-gede ngomongnya Natal, kan dari kata natalis. Mestinya kan ulang tahun kan tambah terus kan. Alkitab jelas loh saudara, Lukas 2 ayat 12, Lukas 2 ayat 40, Lukas 2 ayat 52.
Satu oknum tapi sebutannya beda. Ayat 12, engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus kain lampin, ditaruh di palungan. Dan saya masih mendengar di tengah Natal, saudara, hamba Tuhan khotbah, kasihan sekali Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Alkitab tidak mengatakan dia dilahir. Palungan itu bukan tempat makannya domba, saudara. Palungan itu tempat makanan transportasi waktu itu. Kalau sekarang mungkin penter makan bensin, sholat. Ya, waktu itu makanya dikata macau tiing hai senewe alai. Jadi bayi yang ada di palungan datang untukmu di tempat kandang kuda, karena waktu itu hotel penuh, garasinya yang dibersihkan. Jadi bukan kandang domba. Dan kita tahu lebih-lebih hari kurban di kota Surabaya, jarak jauh sudah baunya bagaimana, saudara? Ya, itu yang terjadi. Ini di kandangnya lebih-lebih, saudara. Ya, jadi banyak hal kalau kita mau nyinggung dalam hal Natal, saudara, yang tidak ada kaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus, kenapa lebih menonjol? Makanya jangan heran kalau sampai detik ini gereja Tuhan sedang beribadah diobok-obok oleh orang-orang yang seiman, atau suruh ditutup atau tidak boleh melakukan semua itu. Kenapa? Seolah-olah Tuhan itu tinggal diam terus. Bukan Tuhan tinggal diam, karena yang Tuhan mau bukan urusan itu. Tuhan ingin mengingatkan bukan soal ritual kegiatan. Bagaimana hidup kita ini berdampak buat masyarakat di mana kita berada. Ya, menjadi saksiku yaitu di mana kita berada, di kantor, di sekolah, di kampus, di pergaulan, di perusahaan, di manapun kita berada. Makanya saudara, ya, sampai ada omongan-omongan yang Amsal katakan, ya, lebih baik kita tinggal di pojok rumah daripada dengan istri yang suka bertengkar. Sampai tadi saya ini buka-buka HP, ada tahu-tahunya ada titipan istri cerewet loh, saudara. Ya, ada sepanduk saya heran, jam 8 sampai jam 5 sore titipan buat istri cerewet, saudara. Jadi bukan titipan anak ini, saudara, tapi titipan istri cerewet. Kenapa kasus-kasus sampai muncul dalam hal itu, saudara? Itu suatu pelajaran buat kehidupan kita. Sesungguhnya keperbedaan untuk kita dibentuk. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Makanya melalui pandemi, ya, 3 tahunan itu, saudara, saya banyak menangani kasus-kasus rumah tangga, baik itu hamba Tuhan yang mau cerai, saudara. Cukup mengerikan. Karena apa? Karena mungkin mereka sibuk masing-masing di hari-hari biasa, waktu sebelum pandemi, setelah pandemi, lebih-lebih kalau yang rumahnya esnya berapa kali, sudah sangat sempit 100 kali sampai tidurnya selonjol itu, saudara. Ya, nah, ketahuan aslinya suami, istri, orang tua, anak. Makanya kenapa anak itu suka gak betah di rumah? Ya, karena kekacauan terus. Dan melalui pandemi ini Tuhan tuh sedang menyadarkan, dimulai mengkonsolidasi keluarga. Kalau dunia punya faham, tak kenal maka tak sayang. Kalau di dalam Tuhan sebaliknya. Ya, kalau di dalam dunia kan tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu baru bisa sayang. Tapi kalau di firman Tuhan kata kita harus sayang dulu baru bisa kenal. Kita lihat ayatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Susunannya mengasihi dulu, sayang dulu, baru mengenal. Dijelaskan, barang siapa tidak mengasihi,
ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Makanya kalau di dalam Tuhan, saudara, sayang dulu, mengasihi dulu, baru bisa kenal. Dan berbicara, kalau namanya kasih, itu berbicara hubungan, ada keintiman, ada keakraban. Makanya Tuhan tekankan dalam Yohanes 14 ayat 15, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan bukan sebagian, bukan seperempat, bukan setengah, segala perintahku. Ya. Kenapa? Kita lihat Yohanes 14 ayat 21-nya. Tujuannya kenapa kita mengasihi itu mentaati perintah Tuhan. Ayat 21-nya Yohanes 14. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, artinya taat, ya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, cirinya itu taat. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh siapa? Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Artinya, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, taat dan kepada Tuhan, Yesus itu akan menyatakan diri, sehingga orang-orang bisa melihat ada Yesusnya. Seperti yang Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Makanya kenapa waktu Musa berjumpa dengan Tuhan Yesus atau Bapa di surga di atas gunung, saudara, kan nggak pamitan 40 hari 40 malam. Cuma saya mau naik ke gunung, ditunggu-tunggu nggak turun-turun, dianggapnya mati oleh bangsa Israel. Makanya sampai leluk emas didirikan. Tetapi kita tahu dampak dari perjumpaan Musa. Waktu dia turun, dikatakan cahaya kemuliaannya menyertai Musa sampai mereka nggak tahan. Begitu juga tujuan kita hubungan dengan Tuhan. Kita ini sedang menyedot nutrisinya Bapa di surga. Ya, seperti seorang ibu yang memberi ASI kepada yang anak supaya cepat bertumbuh. Ya, citu tercangsian itu berlari citu tercangcin. Pertumbuhan rohani, apanya yang tumbuh? Ya, hayat rohaninya yang tumbuh, bukan pengetahuan yang banyak. Saya nggak anti. Yang Tuhan dirikan itu bukan sekolah Alkitab. Yang Tuhan cari sekolah kehidupan berdasarkan Alkitab setiap hari. Kalau saudara sekolah Alkitab itu yang ditemukan ilmu. Makanya Paulus waktu dia jadi Saulus di sekolah Tiranus, dia tahu semuanya. Tapi kenapa nggak tahu yang diceritakan sesungguhnya arahnya itu sasarannya kepada Tuhan Yesus? Kan nubuatan kan sudah ada dalam perjanjian lama. Tapi kenapa Saulus tambah mengejar-ngejar pengikut Tuhan Yesus sampai dibunuh? Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia belajar di tanah Arab, di situ dia menikmati sesuatu yang mengenal sampai Filipi 3, ya tahu, yang kau kehendaki adalah mengenal penderitaannya, kebangkitannya, kematiannya. Kenapa? Karena dia ingin supaya benar-benar merubah pola cara hidupnya. Begitu juga hari-hari ini, saudara, yang Tuhan cari. Hidup kekristenan itu bukan soal sibuknya. Perubahan apa, dampak apa. Kenapa? Karena hari-hari ini kalau saudara mau jujur, biarpun kita ini buat dua telinga, tetapi berapa suara-suara yang senantiasa engkau dengar hari-hari ini. Ya, sampai saudara mau tidur susah tidur. Saya tahu ada beberapa saudara yang hari-hari ini susah tidur. Iya dah, suara aneh-aneh. Lo tahu-tahu suaranya nggak hanya dengar dari telinga saja, saudara. Bisa dari pikiran yang bisa timbul dalam hati, yang hal-hal yang menakutkan. Belum dengar berita-berita yang ada.
Jadi kalau kita menyadari hari-hari ini sudah, kalau kita nggak benar-benar mempunyai satu-satunya suara yaitu firman Tuhan, kita nggak akan bisa mengatasi suara-suara yang macam-macam. Karena yang macam-macam ini jelas ingin mencuri iman kita. Tetapi satu-satunya, makanya dikatakan satu-satunya. Dulu sering kita berkata Cian Kang Ti. Sesungguhnya Cian Kang itu ganti WI. Apa bedanya nomor 1 sama terutama? Kan beda, saudara. Kalau saudara utama tidak ada saingannya, satu-satunya. Tadi bahasanya, saudara. Jadi kalau Yesus satu-satunya, saya percaya saudara, kita akan fokus ya kalau kita berdoa, kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan. Yang dicari itu oknumnya, pribadinya, bukan tangannya. Yes. Kan selama ini kalau kita hubungan dengan Tuhan yang dinantikan kan tangannya terus, berkatnya, pertolongannya, perlindungannya, kesembuhannya, pemberiannya, apalagi saudara. Sesungguhnya yang Tuhan mau itu kenali perjumpaan pribadi. Kenapa? Kalau kita kenal, selaras, terhubung, melekat. Ya, kenapa tadi kalau WL kasih tanda nomor 1, 2 dan ini supaya bisa kerjasama, selaras, senada. Ya, ada yang perlu harus diangkat lebih tinggi lagi supaya bisa mengikuti. Supaya apa? Supaya harmonis. Nah, selama ini hubungan kita dengan Tuhan harmonis. Jangan kaget kalau hari-hari ini banyak permasalahan yang bermunculan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Biarpun engkau sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena manusia sama dengan masalah. Buktinya lahir, saudara nangis, ada yang ketawa? Tidak ada. Mati nangis, putus pacar nangis, telat dijemput nangis, susu terlambat nangis, popok diganti terlambat nangis. Semua di dalam dunia tangisan semua. Tapi Yesus datang membawa sukacita. Amin. Maka itu hari-hari ini apa yang Tuhan kehendaki? Ayo kita sadari kalau ini benar-benar mengatasi kita dengan benar, saudara ya. Kita bisa mengatasi dengan benar. Dengan dasar ini, saya percaya ayatnya sudah sering kita dengar. Kita lihat 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Tetapi jangan lupa lahnya, saudara, LAH-nya itu yang sering kita suka pilih-pilih. Ya, 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Tapi kuncinya di 18 dikatakan, ya, bersukacitalah. Kata lah itu kan nadanya bukan pilihan, tapi perintah. Ya, bersukacitalah senantiasa, bukan sewaktu-waktu, saudara. Continue. Ayo, 17. Tetaplah berdoa. Kedua perintahnya. Ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan sedang enak-enak atau sedang nggak enak, nggak mau, nggak, tapi segala. Sebab itulah, yaitu 16, 17, 18 yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi hal itu bisa tergenapi kalau saudara ada di dalam Kristus Yesus. Dan itu tidak akan dialami kalau kita ada di agama. Karena cirinya agama itu kekacauan. Makanya kenapa terus hari-hari ini kekacauan dalam gereja Tuhan terjadi di mana-mana. Ya, sampai ini sesat atau enggak, ajaran ini khotbahnya benar atau tidak. Kan serangan-serangan di Alkitab macam-macam, saudara. Dan sisi lain, di mana mereka dengan keyakinan mereka melakukan ritual mereka, tetapi mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga perjumpaan mereka. Kenapa? Karena gereja sibuk karpe dewe sampai nggak mengerjakan proyeknya Tuhan. Seharusnya kan Tuhan sudah free perintah sebelum dia naik ke surga, Matius 28, 19 ayat 18 sampai 20. Ya, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Jelas, saudara, Alkitab jadi muridnya Tuhan Yesus.
Dan Tuhan sudah kerjakan, Roh Kudus itu pengajarnya. Yohanes 14 ayat 26 ya. Jadi Tuhan ingin supaya hayo saudara kita kembali pada dasar kebenaran firman Tuhan. Hidup kekristenan bukan soal sibuknya, bukan banyak tahu ayat. Enggak jaminan saudara. Jadi hidup kekristenan itu sampai di mana kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang lain. Memang kita belum sempurna, tapi mau nggak? Jangan seperti kalau dulu saya waktu jadi jemaat, saya pernah dengar khotbah, saudara-saudara kalau datang jangan lihat orangnya, yang penting lihat Tuhannya. Lah iya, untuk lihat Tuhannya yang nggak kelihatan kan lihat hamba Tuhannya dulu. Kalau hamba Tuhannya, anak Tuhannya nggak ngasih contoh, bagaimana kita mau percaya? Jadi jelas yang Tuhan inginkan supaya orang bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Ayo lihat yang kelihatan ini. Seperti kalau seorang bayi lahir di tengah-tengah keluarga. Ya, tengah keluarga akhirnya kan biasa ada teman-teman suka besuk mamanya yang baru melahirkan di rumah bersalin atau rumah sakit. Akhirnya setelah besuk mamanya, yuk kita lihat anaknya, berbondong-bondong. Setelah lihat anaknya, apa yang terjadi? Pasti ada pembicaraan mirip papanya atau mamanya, kan gitu. Ada yang berkata, oh mirip papanya tuh, matanya sipit. Oh mirip mamanya, mulutnya gede. Ada yang ngomong, miripnya kayak tetangganya. Apakah nggak enak saudara? Kalau anaknya mirip tetangga, pas tetangganya setan lagi saudara. Tapi kenyataannya kita lihat anak Tuhan, hamba Tuhan, lebih sayang menyatakan kita 100% mirip dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Ya ini yang tadi saya katakan, karena kita gagal fokus. Makanya yang Tuhan inginkan seperti tadi 1 Yohanes 4 tadi. Kalau kita mengasihi Tuhan, sayang sama Tuhan, pasti bagaimana kedekatan kita. Ya, kalau orang pacaran saja, orang yang nggak ada aja dibayangin terus. Lebih-lebih dia itu real, nyata, Immanuel. Sehingga dia katakan dia tinggal dalam hidup saudara dan saya. Jadi kekristenan, ingat saudara. Ya, kenapa? Saya cukup setia hari-hari ini. Di sisi lain senang ada anak-anak Tuhan yang ngerti. Hidupnya berbuah, artinya hidup berdampak, hidupnya mau berbagi. Tetapi di sisi lain sayangnya membuat juga anak-anak Tuhan jadi parasit-parasit yang senantiasa bergantung, ya, cari enaknya, lebih-lebih kalau ada acara tertentu, ya. Ini sekarang sudah nggak ada persekutuannya. Dulu persekutuan tuh di jam kerja, sedangkan persekutuannya jam 10. Jam 10 sampai jam 12 itu jam-jam kerja. Tapi persekutuannya itu penuh terus, ya. Hampir kalau kumpul tuh hampir 200 orang lebih saudara. Nah, karena apa? Karena selesai itu bagi sembako, bagi makanan saudara. Itu setiap minggu saudara. Ya, tapi suatu saat karena pemiliknya meninggal saudara, nggak ada sebab. Itu kumpul nggak ada 20 saudara. Ya, jadi kita bisa lihat di sisi lain senang ngerti artinya hidupnya berbagi. Tapi sisi lain jangan disalahgunakan ketergantungan. Nah ini yang Tuhan ingin ingatkan buat hidup kekristenan kita. Dengan adanya yang demikian, memang kita nggak perlu membahas lagi, tapi kita bisa, apa yang kita terima kita bisa bagikan kepada yang lain. Untuk kita salurkan. Mungkin dia ngasihnya 1 juta, saya nggak bisa ngasih 1 juta. Mungkin saya bisa ngasihnya cuma 10.000, ya saya bisa bagikan loh, untuk menyalurkan. Karena Tuhan kan ingin supaya kita sebagai keturunan Abraham. Coba perhatikan Kejadian 12 ayat 2, katakan kata-katanya apa saudara? Kejadian 12 ayat 2. Karena Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Gak berhenti di situ. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi kita diberkati tujuannya supaya kita bisa memberkati. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena kita jadi salurannya Tuhan.
Jadi hidup kekristenan itu sesungguhnya menyatakan Tuhan yang ada dalam diri kita itu hidup atau tidak. Supaya apa? Supaya orang lain bisa melihat. Ya, makanya ada, saya baca juga cukup bagus tentang wawancara seorang MC kepada suami istri yang menikah kawin emas. Ya, 50 tahun akhirnya istrinya ditanya bagaimana suaminya. Tahu-tahunya, oh suami saya ini kekurangannya banyak seperti bintang di langit. Bayang siapa yang bisa menghitung bintang di langit? Jadi dengan kata lain kesalahan suaminya banyak. Ya, tetapi saya bersyukur, kenapa ibu kok masih bisa kumpul selama 50 tahun dengan suami ibu yang salahnya banyak? Ya soalnya saya tahu suami saya, karena kalau matahari terbit kan nggak kelihatan bintangnya lagi. Dengan kata lain, karena kasih Tuhanlah yang memampukan saya sehingga saya tidak melihat kekurangan pasangan suami saya. Ini kalau saya ingat ini soalnya persis bulan depan ini pas 50 tahun pernikahan saya juga. Saya ini bersyukur. Kalau saya katakan masih kurang, ya kurang banyak, masih sampai detik ini juga perbedaan masih ada. Terus namanya perbedaan itu tandanya manusia hidup, saudara. Kalau pasangan suami istri cocok, mau cocok terus, nikah sama mayat pasti cocok. Iya kan, nikah sama mayat kan geng-geng buatan kepanggil terus. Jadi dalam hal ini, ayo kita dibentuk, jangan kaget kalau proses bentuk. Jangan kata, Tuhan kenapa engkau gak dengar doa-doaku? Tuhan sudah dengar. Dan kalau sampai saudara katakan sekian saat Tuhan gak jawab doa terus, dan kalau saudara mau dikabulkan doa saudara, terusnya yang jadi Tuhan yang mana nanti? Kalau saudara punya 100 permohonan, 100 minta dijawab Tuhan, terusnya Tuhannya yang mana? Saudara yang jadi Tuhan atau Tuhan Yesus yang Tuhan? Jangan terbalik. Kenapa? Karena kita tanpa sadar sering menggunakan doa dengan salah. Doa kita kebanyakan kalau nggak minta lapor, kalau nggak lapor nyuruh, kan gitu ya. Coba perhatikan kalau sudah doa, kalau nggak minta lapor. Tuhan aku kurang ini. Kalau terlambat sedikit, Tuhan kenapa telat datangnya? Seharusnya kalau kita benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan, sesungguhnya sampai di mana kita nyocok, memperkenan hati Tuhan itu yang bagaimana? Ya kuncinya yang tadi, kalau sudah mau mengasihi Tuhan, taat. Kan orang percaya kuncinya cuma taat saja, itu pasangan. Iman tanpa perbuatan kan mati. Jadi tandanya kalau kita percaya ya perbuatannya taat. Ketaatan itulah yang dimana seperti yang dialami Yusuf, mau dibawa ke tempat mana kalau dia taat, Alkitab katakan bersama Tuhan berhasil. Ya, jadi hidup kekristenan kita ini bukan soal yang dilihat masalahnya. Saya tidak berkata saya ini nggak punya masalah. Masalah semuanya ada, cuma tidak tergantung respon kita ngatasin masalah. Masalah tidak menjadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Makanya pakai bahasa yang lebih hebat lagi, saya baca satu tulisan seorang hamba Tuhan, nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Kan aneh saudara. Nikmati ketidaknikmatannya dengan senikmat-nikmati. Jadi jalani aja. Masalah itu nggak pernah habis. Ada saja, satu belum selesai, dua belum selesai, 4. Tapi juga tidak akan jadi masalah. Makanya tergantung bacanya. Masalah lah itu jadi masalah. Tapi kalau masalah lah kan jadi lain lagi, saudara. Tergantung bacanya. Jadi respon itu menentukan, saudara. Makanya firman Tuhan begitu hebat. Apa yang keluar dari dalam itu datangnya dari hati. Nah kalau kita sadar dalam hal ini, ayo hati kita benar-benar dijaga. Diisi dengan apa? Itu yang menentukan saudara. Supaya di saat saudara keluar dari mulut saudara, di saat saudara mendengar sesuatu dari telinga saudara, di saat mata saudara melihat sesuatu, respon saudara nggak jadi keliru.
nggak nyalakan keadaan, nggak nyalakan orang lain, nggak nyalakan Tuhan. Kenapa? Karena memiliki respon yang benar. Makanya Yusuf mau dia apa-apain, dia responnya senantiasa Alkitab catat dengan jelas. Begitu Sadrak, Mesak, Abednego, ya tantangannya ada. Biarpun Tuhan nggak tolong, aku tetap percaya. Dan kita tahu kalau kita benar-benar menyertakan Tuhan, pembelaan Tuhan pasti nyata. Soal terlambat atau tidak itu kan ukuran kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlambat, tepat pada waktunya. Makanya sering kita suka pengertian keliru, pengertian Khotbah 3 ayat 11 itu nyanya huruf kecil, sudah indah pada waktunya. Nyanya itu huruf kecil, bukan huruf besar. Bukan waktu Tuhan. Nyanya itu luas, seperti saudara nanam jagung sama nanam mangga. Ya, nyanya kan beda untuk tumbuh buahnya, waktunya beda. Begitu juga kalau saudara masih Kristen baru, biasanya pertolongan Tuhan itu agak cepat. Seperti saudara punya anak yang bayi sama yang umur 10 tahun, sama-sama merengeknya, pasti saudara akan tolong yang bayinya dulu. Ya, kenapa? Karena Tuhan tahu melatih kita. Jadi kalau kita minta ini cepat ditolong, minta ini cepat ditolong, kapan iman kita bisa tumbuh? Iman kita bertumbuh itu melalui proses hidup. Makanya mukjizat yang sering kita kenal dengan kata-kata mukjizat, kalau yang saya perhatikan mukjizat berdasarkan firman Tuhan itu proses. Gitu. Bayangkan Musa harus berapa tahun, Abraham harus berapa tahun, Yusuf harus berapa tahun, kan mukjizat semuanya itu. Tapi kan proses. Tapi bagi yang belum percaya atau mau percaya, biasanya cepat. Seperti pendahara 12 tahun, orang yang mati bangkit. Ya, kenapa? Karena memang versi Tuhan tuh punya 1001 macam cara untuk mengatasinya. Jadi jangan Tuhan dimetodekan. Tuhan nggak bisa dimetodekan. Ya, Tuhan nggak bisa diatur. Makanya liturgi itu membuat Tuhan nggak bisa bebas. Ya, makanya Tuhan senantiasa bekerja dengan caranya Tuhan. Makanya kalau kita sadar bahwa tembok-tembok pemisah ini, penghalang-penghalang semua. Saya kalau berbicara ini bukan saya melarang saudara nggak boleh datang saudara ke gereja, bukan saudara. Sistemnya itu yang harus keluar dari otak pikiran kita yang selama ini kita pikir rajin bahwa ibadah itu hari Minggu. Itu bukan hari Minggu saja. Karena ibadah itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ibadah. Karena ibadah itu kan bukan soal kebaktian. Ibadah itu berbicara hubungan jalan bareng, hidup bareng bersama dengan Tuhan yang dialami oleh Henokh. Dia bergaul karib, anaknya banyak, hampir 300 tahun. Tapi dia hidup bergaul dan Alkitab kata sehingga Henokh diangkat, tidak kelihatan Henokh lagi. Saya percaya bisa secara hurufiah, bisa secara rohani juga bisa. Sehingga Timotiusnya nggak kelihatan, yang kelihatan hanya Tuhan Yesus. Begitu juga dalam hidup saudara dan saya. Percaya saudara? Amin. Supaya apa? Supaya wahyu itu terjadi. Rasanya aneh kalau kita baca tulisan Wahyu 21, mempelai wanita Tuhan seperti kota Yerusalem. Loh, segi 4 kalau gitu saudara. Ya kan lucu saudara, mempelai modelnya berbentuknya aneh seperti kota, langit baru, bumi baru. Tetapi semuanya akan memiliki arti yang cukup dalam. Rahasia itu besar. Efesus 5 katakan ayat 32. Ya, hubungan suami istri seperti kepala dan gereja. Nah, kepala Kristus, gereja yang mempelai wanitanya. Makanya hari-hari ini ayo kita kembali toto rumah tangga kita masing-masing yang masih lengkap. Ya, yang belum kita, yang sudah tidak lengkap, bagikan kepada yang lain. Supaya benar-benar ayat terakhir kita lihat Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6 ini nggak tergenapi. Ya, Maliaki, karena Maliaki kepada kitab Matius kan itu memang selembar di Alkitab saudara, tetapi waktunya kan ratusan tahun saudara.
Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Ini sesungguhnya teguran buat gereja. Untuk supaya kita ini kembali konsolidasi rumah tangga kita masing-masing. Gak keluar. Makanya anak saya yang ketiga saya kasih nama Adel Maliaki. Karena waktu itu tahun 89 terjadi kegerakan kembali kepada keutuhan keluarga, singkatannya 4K. Tapi bahasa nggak enaknya Tuhan benci perceraian. Nggak keluar perjanjian lama. Maliaki. Ya, soalnya ada juga memang yang Alkitab yang suka, yang TSI juga suka nggak lengkap lagi, nggak komplit. Atau saya bacakan ya, Dan? Bisa. Ya, tidak apa-apa, saya akan bacakan ya. Kitab Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, jadi kita bisa melihat saudara bagaimana ngerinya yang disitir kembali oleh Injil Lukas 1 ayat 17. Ya, jadi ini peringatan saudara, jangan sampai kedatangan Tuhan itu di mana rumah tangga dalam kekacauan. Makanya iblis tahu banyak yang diserang ayah atau suami atau kepala keluarga. Kalau hati bapaknya nggak beres, makanya semuanya istilahnya pembusukan dikatakan. Kapolri katakan busuk itu ikan dari kepalanya. Kalau kepala soal busuk, semuanya jadi busuk. Makanya peringatan buat kita hari-hari, khusus kita laki-laki. Ya, makanya diserang. Begitu juga Mazmur 127, Mazmur 128, peringatan laki-laki akhir zaman. Kenapa? Figur lakinya kan banyak hilang hari-hari ini. Sehingga akibatnya kenapa terjadinya kelainan-kelainan, ya, sifat anak-anak. Ya, dan itu sesungguhnya akibat Tuhan menciptakan sempurna, tetapi karena kita tidak menselaraskan. Nah, kalau kita senantiasa menselaraskan firman Tuhan dalam hidup kita, saya percaya dalam doa kita minta nggak asal minta saja, tetapi terlebih kita menselaraskan. Lebih-lebih kita sering baca ayat mintalah, carilah, ketuklah. Karena hanya di dalam Matius pasal 7. Saudara coba perhatikan, kalau saudara baca di dalam Lukas 11, saudara akan bisa melihat perbedaannya di situ. Dia minta, dia pinjam bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Aku kedatangan tamu, makanya dia punya teman pabrik roti. Dia ketuk-ketuk, dia pun nggak mau buka. Aku sudah tidur, aku sudah nggak bisa lagi tutup tokonya atau pabriknya. Tetap karena apa? Nggak bosan ketuk-ketuk. Bukan untuk diri sendiri, untuk nolong tamunya yang datang ke rumahnya. Begitu juga kepada Tuhan. Kita bertaruh-taruh berdoa bukan untuk kepentingan sendiri. Jadi perantara, jadi pensyafaat untuk orang lain. Ya, kenapa? Karena banyak di sekitar kita yang membutuhkan. Itu bukan tugas pendeta saja, itu tugas kita semuanya. Ayo malam hari ini, waktu buat saya sudah habis, tapi saya ingin mengingatkan bahwa hidup kekristenan bukan soal sibuknya ritual, tapi perubahan apa setiap hari. Kenapa harus berubah setiap hari? Alkitab katakan kasih setia rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi.
Ya, kalau nggak bisa setiap hari, seminggu aja coba. Apa yang perubahan apa? Kita evaluasi. Daripada kita menghakimi, menyalahkan orang lain, perubahan apa? Sering saya malah merenungkan. Ya, biarpun saya sudah hampir 40 tahun lebih dalam pelayanan, saya tahu Tuhan kok tambah banyak kurangnya gitu. Setelah menemukan tambah banyak kurangnya, tambah banyak kurangnya. Ya, apa ini yang belum dikerjakan? Ini yang masih belum dikerjakan. Begitu juga yang saya ingin bagikan buat saudara. Kalau saudara nggak tahu posisi saudara, bagaimana saudara bisa berfungsi dengan benar? Ini yang senantiasa Tuhan perhatikan dengan jelas. Kalau posisi saudara saja sebagai anggota tubuh Kristus nggak tahu tempatnya, bukan sebagai anggota gereja, saudara, anggota tubuh Kristus. Kan Yesus kan kepala gereja. Kita ini kan anggotanya. Saudara ditempatkan di bagian mana? Nah, selama saudara nggak tahu posisi saudara, kan pasti saudara nggak akan berfungsi dengan benar. Nah, saat saudara nggak berfungsi, ya pasti saudara nggak akan menghasilkan prestasi, artinya jadi batu sandungan. Tetapi kalau engkau tahu posisinya dengan benar, di saat engkau berfungsi disertai Tuhan menghasilkan prestasi. Hari-hari ini Tuhan tuh sedang mengkonsolidasi supaya kita tahu posisi masing-masing. Ya, kalau tadi saya masuk ruangan ini yang baru ini, saudara, beda dengan yang dulu. Biarpun ruangan sekarang banyak kabel, semuanya paling colok semua. Ya, jangan colok untuk alat-alat saja. Sampai kalau perlu juga biasanya peserta yang hadir kalau full HP baterai itu kan masih ikut nyolok juga. Iya kan? Kenapa saking perlunya? Nah, kan gambaran setrum yang punya setrum itu cuma satu, saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, di mana kita berada, nyetrum terus, saudara. Nangkep maunya Tuhan. Kalau nangkep maunya Tuhan, saya percaya damai sejahtera, sukacita, kebenaran menyertai selalu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah doa malam Mandarin ini, Tuhan ingin mengingatkan kami, kalau kami mengasihi Engkau dengan benar, maka kami akan mentaatinya. Di saat kami mentaatinya, di situ kami sedang dibawa kepada posisi kami masing-masing, sehingga kami bisa berfungsi dan menghasilkan prestasi untuk kemuliaan bagi nama. Hamba berdoa buat jemaat Mandarin anugerah di tempat ini, supaya mereka mulai sadar bahwa hidup kekristenan bukan soal sibuknya kegiatan kebaktian-kebaktian. Lebih daripada itu, pembaharuan-pembaharuan, perubahan-perubahan, sehingga semuanya mengalami perubahan yang dibawa kepada kesempurnaan yang Kau kehendaki. Pakai kami semua tanpa kecuali, karena Engkau tahu sesuai dengan potensi-potensi yang sudah Engkau tanamkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga di mana kami berada, hidup kami boleh berdampak, hidup kami boleh jadi saluran berkat di mana kami berada untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan pimpinan-Mu. Biar kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan, serta kasih sayang Bapa Surgawi dan kasih kesetiaan dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semuanya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setuju sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Mewakili seluruh jemaat Mandarin, mengucapkan terima kasih buat pelayanannya. Saya selalu panggilnya Kuyan soalnya. Bapak Pastor Timotius Sugantana, ya. Tuhan memberkati senantiasa dalam pelayanannya. Demikian juga dengan setiap kita yang sudah hadir di dalam doa malam Mandarin. Kita mengucap syukur kita boleh ditegur oleh kebenaran firman. Ya, bukan sesibuk apa kita mau melayani Tuhan, tapi bagaimana hidup kita ini jadi selaras seperti Kristus. Ya, puji Tuhan, saya ajak kita sekarang bangkit berdiri. Kita akhiri pada doa malam. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan sudah pimpin ibadah doa malam Mandarin dari awal hingga pada akhirnya. Kami boleh memuji menyembah Tuhan, bahkan kami juga boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu.
Biarlah semuanya itu kami bawa sebagai berkat kami ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Dan Roh Kudus yang akan mengajarkan kami, mengingatkan kami senantiasa akan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus juga akan memberi kami kekuatan supaya kami mampu melakukannya. Dan biarlah Tuhan kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami pulang, tibakan di rumah kami semua dalam keadaan selamat, dan pertemukan kami kembali besok hari Minggu di ibadah Mandarin, semua juga dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mohon belas kasihan-Mu, beri cuaca yang baik untuk ibadah besok hari Minggu, sehingga tidak ada anak-Mu yang berhalangan untuk hadir. Semuanya boleh datang dengan sukacita karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah doa malam ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk kita pulang membawa berkat Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.